Keutamaan dan keistimewaan salat duha. Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang keutamaan salat duha, di antaranya 1. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di setiap sendi seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih ucapan subhanallah, adalah sedekah, setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, adalah sedekah, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah, adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan 2 rakaat duha diberi pahala." Hadis riwayat Muslim. 2. Ganimah, keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Perolehlah keuntungan, ganimah, dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah, keuntungan, yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah, keuntungannya dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya." Sahih Al-Targhib, 666. 3. Sebuah rumah di surga. Bagi yang rajin mengerjakan salat duha, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami, 634. 4. Memperoleh ganjaran di sore hari. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Ta'ala berkata, "Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat dari awal hari, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu, ganjaran, pada sore harinya." Sahih Al-Jami, 4339. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, Innallah azza wa jalla yaqulu, ya bana, Adama, afnini, awala, al-nahar bi arba'i rakaat, ukfika, bihina, akhira, yaumika. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berkata, "Wahai anak Adam, cukuplah bagiku 4 rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu." 5. Pahala umroh. Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan salat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan salat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah." Sahih Al-Targhib, 673. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan salat fajar subuh berjamaah, kemudian ia, setelah usai, duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna." Sahih Al-Jami, 6346.
6. Ampunan dosa. Siapapun yang melaksanakan salat duha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Ada yang mengatakan bahwa salat duha juga disebut salat awabin. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keduanya berbeda karena salat awabin waktunya adalah antara maghrib dan isya. Waktu salat duha dimulai dari matahari yang mulai terangkat, naik kira-kira sepenggelah dan berakhir hingga sedikit menjelang masuknya waktu zuhur, meskipun disunahkan agar dilakukan ketika matahari agak tinggi dan panas agak terik. Adapun di antara keutamaan atau manfaat salat duha ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ahmad dari Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, "Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab setiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh orang lain agar melakukan amal kebaikan adalah sedekah, melarang orang lain agar tidak melakukan keburukan adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat salat duha." Juga apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Buraidah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam tubuh manusia itu ada 360 ruas tulang. Ia harus dikeluarkan sedekahnya untuk tiap ruas tulang tersebut." Para sahabat bertanya, "Siapakah yang mampu melaksanakan seperti itu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dahak yang ada di masjid, lalu pendam ke tanah dan membuang sesuatu gangguan dari tengah jalan, maka itu berarti sebuah sedekah. Akan tetapi jika tidak mampu melakukan itu semua, cukuplah engkau mengerjakan 2 rakaat salat duha." Di dalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kekasihku telah memberikan 3 wasiat kepadaku, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat duha dan mengerjakan salat witir terlebih dahulu sebelum tidur. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat duha adalah sunnah, bahkan para ulama Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa ia adalah sunnah muakkadah berdasarkan hadis-hadis di atas. Dan dibolehkan bagi seseorang untuk tidak mengerjakannya. Sebagai info tambahan ada juga waktu-waktu haram yang mengapit sholat duha. 1. Waktu haram, sesudah salat subuh hingga matahari bersinar, atau kurang lebih sejak jam 6 pagi hingga pukul 6.10 pagi. 2. Waktu haram, ketika hampir masuk waktu zuhur hingga tergelincir matahari, atau kurang lebih jam 11.30 siang hingga pukul 12 siang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.